Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning my dear student at home. Now we come to our subject, that is English lesson, especially about the expressing, suggestion and offering. What the meaning of expressing, suggestion and offering? I want to explain in this time to you, so you know what is the suggestion is and what is the offer is. Alright, now let's start. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelum ibu jelaskan tentang apa itu suggestion, ibu akan terangkan dulu meaning dari suggest. So suggest is means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Jadi suggest di sini bisa diartikan untuk memberikan sebuah saran, yang mana merupakan sebuah harapan atau ide atau rencana yang perlu pertimbangan seseorang untuk menerimanya. Itu arti dari suggest. So suggest is related to suggestion, because suggest is a verb but suggestion is a noun, but it's quite different between suggest and suggestion, right? For suggest I have give explanation about that. Now we come to the suggestion. And how about suggestion? Suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Jadi suggestion itu adalah bentuk abstrak dari suggest kata kerjanya tadi. Yaitu apa meaning dari suggestion? Merupakan suatu saran atau perintah, yang mana saran atau perintahnya ini untuk membantu seseorang yang sedang dalam kesulitan, masalah, mencari jalan keluarnya, sehingga suggestion itu bisa dalam bentuk solusi atau rencana atau nasihat atau sebuah ide. Nah, kalau sudah berupa rencana, solusi, ide, nasihat, tentu suggestion ini bisa diterima atau juga bisa tidak diterima oleh orang lain yang menerima suggestion kita ataupun yang menerima saran kita tadi. Jadi, suggestion itu perlu pertimbangan dari orang yang mendengarnya atau sebagai objek yang kita beri saran atau kita beri ide. So, what is social function? The expressing suggestion. Social function of expressing suggestion is to facilitate interpersonal communication between different people. Sehingga apa sih sebenarnya maksud dan tujuan dari expressing suggestion ini? Sementara kita selalu berkomunikasi menggunakan expressing suggestion dalam kehidupan mungkin sehari-hari kita gunakan antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, sebenarnya social function-nya ataupun tujuannya adalah untuk suatu tempat atau suatu wadah yang merupakan seseorang bisa memberikan suatu nasihat, suatu expressing atau suatu ungkapan sarannya atau nasihatnya ataupun pemecahan masalah kepada orang lainnya. Jadi expressing suggestion inilah merupakan tempatnya, wadahnya atau fasilitasnya di antara seseorang dengan orang yang lainnya. Sedangkan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang selalu kita gunakan sebagai kata awal atau kalimat awal dalam bahasa Inggris untuk menyampaikan suatu saran biasanya bisa dimulai
Let's finish our homework first, or let's go home. Let's. Jadi let's ini merupakan kata-kata awal atau kalimat awal yang biasa kita gunakan untuk kalimat suggestion kita. Let's. Ayolah. Marilah. Let's go home. Ayolah pulang. Let's finish our homework first. Ayolah cepat selesaikan pekerjaan rumah kita dulu. Pertama kalinya. Nah, banyak lagi kalimat-kalimat yang lain. Let's go to the movie. Let's breakfast. For example, let's study hard and the others. Yang semuanya itu merupakan suatu kalimat saran atau ajakan, bisa jadi kalimat saran, bisa merupakan kalimat memberikan suatu, menganjurkan sebuah ide, rencana kepada orang lainnya. Nah, bagaimana sebenarnya kalimat-kalimat atau kata-kata lain yang bisa merupakan contoh untuk sebuah expressing atau ungkapan suggestion ini? Mari kita lihat berikutnya. My dear student, let's take point about the expression or gambits of the expressing suggestion below. For example, when making suggestion, we often use the following expression. For example, let's. Why don't we? We could, blah blah blah. What about? How about? I suggest that. You might want to think. I think. I don't think. Jadi, dalam expressing suggestion ataupun ungkapan memberi saran, biasanya kita bisa menggunakan kata-kata atau kalimat berikut ini sebagai awalannya. Namun tidak hanya kalimat penggalan kalimat ini harus dilengkapi kembali. Kenapa? Kalau hanya kita menggunakan awalan dalam bahasa kita atau kalimat kita, ajakan kita, berarti kalimat suggestion kita atau saran kita itu belum lagi sempurna atau lengkap. For example, let's. Nah, let's di sini harus lebih lagi let's di sini harus kita lengkapi dengan kalimat-kalimat yang lain. For example, let's study hard. Okay, my friends, let's study hard. Okay, my dear student, let's study hard. For example, or maybe you talk with your with your sister at home. You may say to her, okay, my sister, let's breakfast now before you go to school. Ayo, adikku, kita sarapan dulu sebelum kita berangkat ke sekolah. Itu contohnya ya. Or maybe you said you saw the expression suggestion to your friend in the classroom. For example, let's Andi do it the best, or do your homework the best, please. Ayo Andi, kerjakanlah latihanmu dengan baik, yang terbaik, dengan jawaban yang benar. Itu contohnya. Okay, for example, another, why don't we bla bla bla. Ayo, kenapa sih kita tidak begini? Kenapa sih kita tidak begitu? Why don't we study hard? Why don't we go to our teacher? Maybe he needs our help. Kenapa sih kita tidak ke rumah guru kita? Barangkali saja dia butuhkan bantuan kita. For example, and for another, we could bla bla bla. Kita dapat belajar lebih bagus lagi. We could study hard. We could answer the question correctly. Kita dapat kok ya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar. We could help our parents. Kita dapat loh menolong orang tua kita di rumah, for example ya. And
Then, what about bla bla bla. Bagaimana jika? Nah, kita teruskan lagi kalimatnya dengan kalimat yang sempurna. Kalau ini kan hanya baru berupa ajakannya. Lalu bagaimana kalimatnya? What about answer the examination correctly? Bagaimana jika kita jawab semua pertanyaan-pertanyaan dalam ujian ini dengan benar? What about go to the movie? Bagaimana jika kita pergi ke bioskop? What about clean our environment? Bagaimana jika kita bersihkan lingkungan rumah kita? And so on. Jadi kita lebih bisa berkreasi dengan kalimat-kalimat kita sendiri yang merupakan intinya ya, yang merupakan suggestion atau saran atau itu berupa nasihat ya. For example, how about bla bla bla. How about you repeat your answer so all of this one is example of expression or gambit of expressing suggestion. From let's, why don't we could, what about, how about, I suggest that, you might want to think, I think, I don't think. Now we come to I suggest that. I suggest that, saya sarankan bahwa. I suggest that you must eat lunch now. Saya sarankan bahwa kamu harus makan siang sekarang. I suggest that you must take rest. Saya sarankan bahwa kamu harus istirahat yang cukup. Jadi bisa banyak kita berkreasi dengan kata-kata yang dimulai dengan kata-kata berupa expressing, suggestion ini ya. Nah juga seperti you might want to think, you might want to think bla bla bla. Nah titik-titik tersebut kita isi dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang merupakan expressing suggestion yang bisa melengkapinya, yang cocok tentunya, yang sesuai. You might want to change your dress politely. Boleh jadi kamu seharusnya menukar pakaianmu dengan yang lebih sopan. You might want to change your habit. Kamu harus menukar kebiasaanmu. Ada lagi, I think bla bla bla. Saya pikir, I think you should help your father. Saya pikir kamu seharusnya menolong ayahmu. I think you must study early in the morning. Saya pikir kamu harus belajar lebih awal setiap paginya. I don't think. Saya tidak berpikir. I don't think that you say loudly to your parents. Saya tidak berpikir bahwa kamu berbicara keras kepada orang tuamu. We have studied about the gambit or expressing of suggestion just now. Now we come to example of suggestion. Now we come to how to interpret, how to give the example, or how to produce our own word in our sentences by using the expressing suggestion to someone. For example, let's go to the library. Jadi contohnya kalau tadi merupakan gambit atau expressingnya dari suggestion, sekarang bagaimana cara meletakkan, cara membuat kalimat yang di dalamnya terdapat expressing suggestion tadi.
bagaimana cara kita membuat dengan kalimat kita sendiri yang di dalamnya terdapat suggestion atau saran kita kepada orang lain, ungkapan saran kita kepada orang lain. Bagaimana caranya? For example, let's go to the library. Ayolah pergi ke perpustakaan sekarang. Let's go to the movie. Ayolah kita pergi ke bioskop sekarang. Why don't you do your homework before going out? Kenapa sih kamu tidak membuat PR-mu sebelum kamu keluar rumah? Jadi itu merupakan saran kita kepada kawan umpamanya, atau kepada adik atau keluarga umpamanya. Nah, tadi yang diawali dengan why don't you bla bla bla. Nah, bla bla blanya itu atau titik-titik yang kosong tadi bisa kita isi dengan do your homework before going out. Jadi asal katanya tadi asalnya adalah why don't you. Nah, kita lengkapi lagi, do your homework before going out. Nah, bagaimana dengan kalimat lain? Bisa jadi kita isi dengan kalimat yang lain. Why don't you help your father before you're going out? Kenapa sih kamu tidak tolong ayahmu sebelum pergi keluar rumah? Contohnya. Next, we could eat at home today. Kita dapat makan di rumah siang ini. Jadi sebenarnya mungkin teman atau orang lain mau ngajak makan di luar, lalu kita kasih saran kepada orang itu atau kepada teman itu, we could eat at home today. Kita bisa makan di rumah kok hari ini. Next, what about eating at the new place? What about eating at the new place? Bagaimana jika kita makan di tempat yang baru itu? Mungkin ada rumah makan yang baru. Nah, itu adalah merupakan suatu saran atau nasihat, yang mana saran itu mesti dipertimbangkan. Someone who heard our expressing can consideration about this. Jadi mereka tidak hanya langsung menerima, tapi siapa yang mendengarnya saran yang kita anjurkan tadi, mereka bisa aja mempertimbangkannya. Bisa jadi mereka terima dan bisa jadi tidak. Next, how about going to Sam's place first? Bagaimana sih jika kita pergi ke tempatnya Sam untuk kali pertamanya, baru ke tempat yang lain? Itu contohnya ya. Jadi kita bisa kasih saran, kita bisa kasih pendapat kepada orang lain. Next, how I suggest that we call it a day. Saya sarankan bahwa kita harus memanggilnya dulu dalam sehari. We call it a day. I suggest that we call it a day. Saya menganjurkan bahwa kita menelponnya sekali saja dalam sehari. Call itu bisa diartikan dengan menelpon, bisa memanggil ya. Next, you need to change your sleeping habits. Kamu seharusnya menukar kebiasaan jadwal tidurmu. Mungkin jadwal tidur teman kita itu atau adik atau siapa sih, mungkin tidurnya larut malam. Jadi bisa saja kita kasih saran, you need to change your sleeping habits. Kamu harus menukar kebiasaan dari jadwal tidurmu. Next, I think you should go and meet her. Saya pikir kamu seharusnya pergi dan menjumpainya. Next, I think we should do it this way. Saya pikir kamu seharusnya melakukannya dengan cara ini, dengan cara yang begini. Mungkin teman kita mengerjakan soal matematika itu dengan cara yang salah. Lalu kita memberi saran, I think we should do it this way. Saya pikir kita seharusnya menjawabnya dengan cara yang begini, dengan jalan yang begini. Itu contohnya ya. Jadi semuanya ini merupakan contoh-contoh
dari expressing suggestion yang sudah dilengkapi dengan kalimat-kalimat ajakan atau kalimat-kalimat saran kita sendiri. Namun kalimat-kalimat saran ini tidak baku hanya ini, bisa kita gunakan atau kita tukar dengan kalimat-kalimat lain untuk melengkapi dari expressing suggestion kita. Oke, kita lanjut ya. Okay, my dear student, after we studied about the expressing or gambit of suggestion, there are 9 points. Setelah kita mempelajari dari expressing suggestion itu, kalau nggak salah ada 9 poin tadi. Di antaranya, for example, let's, why, don't we, blah blah blah, we could, blah blah blah, we, what about, how about, for example, I suggest that, blah blah blah, you might want to think, blah blah blah, I think, blah blah blah, I don't think, blah blah blah, and so on. That we must complete the blanks place with our own words, and after that we continue how to create the expressing suggestion in a sentence. Setelah kita pelajari apa saja sih poin-poin dari expressing suggestion yang harus kita kembangkan nantinya dalam kalimat, yang contohnya let's titik-titik atau what's about, why don't we could, and so on, dan yang lain-lainnya. Kemudian tadi kita juga sudah mempelajari example of suggestion. Maksudnya di sini adalah kita bagaimana expressing suggestion itu kita lengkapi dengan kalimat-kalimat lain sehingga membentuk satu arti atau kalimat yang mempunyai makna untuk mengajak seseorang atau untuk menyarankan seseorang atau memberi nasihat kepada seseorang atau memberi saran kepada orang lain. Nah, setelah itu kita pelajari berikut ini bagaimana untuk membentuk suatu formula atau bagaimana sih membuat sendiri kalimat dari expressing suggestion itu. So, now we come to the next, how to create the expressing suggestion sentence. What should we do to create it? Apa sih yang harus kita lakukan untuk membuat kalimatnya? And what is the formula? What is the pattern of the expressing suggestion is? Apa saja sih formulanya atau pola kalimatnya yang mesti kita gunakan untuk membuat sebuah kalimat ajakan atau kalimat saran tadi, or expressing suggestion atau kalimat saran, atau kalimat yang berisi nasihat, atau kalimat yang memberikan anjuran kepada orang lain yang mesti dia pertimbangkan. Apa saja sih formulanya? Okay, let's check together. For the formula or the pattern of the expressing suggestion, let's take a look at the sentences structure to suggest something. For example, in a one sentence of expressing suggestion consists of subject, verb, then object. Jadi dalam sebuah kalimat expressing suggestion terdiri dari subjek, lalu di situ juga akan ada verbnya atau kata kerja, lalu di sana ada conjunction atau kata penghubungnya yaitu that. Jadi kata penghubung atau conjunctionnya hanya satu yaitu that saja. And then the object, apa saja sih objek yang bisa kita gunakan sebagai contohnya. So we come to the first subject. Subject in this case we only use two subject. For example, I and we. Jadi dalam kalimat suggestion atau menyarankan kepada orang lain, subjek yang bisa kita gunakan hanya I dan we saja atau saya dan kami saja. Saya sarankan, kami sarankan, itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dalam bahasa Inggris hanya dua, I and we. Bagaimana dengan yang subjek lain? Tidak bisa digunakan untuk kalimat expressing suggestion. Next, verb.
Verb, for example, we can use, for example, there are 6 verb, for example ya, suggest, recommends, propose, put forward, advise, advocates. Jadi yang bisa kita gunakan sebagai verb contohnya suggest, sarankan, recommend, yaitu dianjurkan, dikasih rekomendasi atau dianjurkan atau diberi hak begitu ya. Propose, diharapkan, kita harapkan. Put forward, yang kita inginkan. Advice, yaitu dinasihatkan. Advocate, hampir sama, yaitu dianjurkan ya. Lalu penghubungnya atau conjunctionnya bisa kita gunakan, yaitu that, artinya bahwa. And how about the object? Yaitu objeknya bisa kita gunakan. We can use he cleaned his room, for example. So, for the first sentence, I suggest that he clean his room. Saya sarankan bahwa dia laki-laki membersihkan ruangannya. Jadi kita memberikan saran, tergantung dia apakah dia menerima atau tidak ya. Next, the second example, we recommend that she read the Hunger Games. Saya rekomendasikan, saya berikan suatu rekomendasi atau saran atau anjuran bahwa dia sebaiknya membaca bagaimana buku yang berjudul The Hunger Games, itu ya. Lalu yang ketiga, I propose that a report should be sent in. Saya mengharapkan sekali bahwa laporannya harus segera dikirimkan dalam waktu dekat ini. Next, the fourth example, I put forward that we work together on this. Saya sangat berharap bahwa kami bisa bekerja sama dalam hal ini. Next, the example of the fifth sentence, we advise that he work hard. Kami menasihatkan bahwa dia, laki-laki, seharusnya bekerja keras, bekerja lebih giat. The next example, I advocate that we support them in every way possible. Saya memberikan suatu rekomendasi, suatu nasihat atau saran bahwa we support them, bahwa kami memberikan dukungan kepada mereka dalam setiap kegiatan yang mungkin dia lakukan. Ya, itulah kira-kira formula atau pattern atau pola kalimat yang bisa kita gunakan sebagai kalimat expressing suggestion. What are they? They are consist of subject, verb, that, object. Right, Matthew. Next. My dear student, in expressing suggestion, there are 3 kinds of view that we must get attention. That there is making suggestion, accepting suggestion, declining suggestion. Jadi dalam mempelajari expressing suggestion atau ungkapan saran, ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu apa? Making suggestion. Bagaimana sih cara membuat kalimat suggestion itu sendiri. And then the second, accepting suggestion, yaitu bagaimana sih cara kita menerima ungkapan saran dari orang lain kepada kita. Apakah kita menerima atau tidak, itu kita sebut dengan accepting suggestion. And then the third is declining suggestion. Dan yang ketiga adalah declining suggestion. Bagaimana sih cara kita menolak saran yang tidak kita sukai, yang tidak kita hendaki dari orang lain. So there are 3 kind
point of view that we must keep, that we must get the that we must know about this. Okay, now we come to the first, making suggestion. Making suggestion yaitu bagaimana sih membuat kalimat saran. Itu sudah kita pelajari tadi. Ada mulai dari expressingnya itu sendiri apa, lalu bagaimana cara melengkapi kalimat expressing menjadi suatu kalimat yang benar, yang mempunyai makna. Itu kita sebut dengan making suggestion. Now we come to the second, accepting suggestion. Nah, accepting suggestion adalah bagaimana sih cara kita menerima saran orang lain kepada kita. Orang lain menyarankan sesuatu, bagaimana cara kita menerimanya? Itu kita sebut dengan accepting suggestion. Contohnya, yes, let's go. Okay, I will. Yes, let's go. It is a good idea. Oh, if you say so. Jadi ada beberapa cara untuk menerimanya. Bisa dengan yes, let's go. Ya benar, ayolah pergi. Atau bisa jadi dengan okay, I will. Baiklah, saya akan melakukannya. Nah, apalagi umpamanya yes, let's go. It is a good idea. Ya benar, ayolah pergi. Ini ide yang bagus. Atau bisa juga dengan cara lain. Okay, if you say so. Baiklah jika memang itu yang kamu katakan. Nah, itu adalah accepting suggestion. Bagaimana cara kita menerimanya, saran orang lain kepada kita. And then, how if we don't accepting, or it means we decline the expressing suggestion of another person to us. Jadi yang selanjutnya, bagaimana sih caranya kalau kita menolak saran orang lain yang telah disampaikan kepada kita? Kita tidak menyetujuinya. Bagaimana caranya? Tentu tidak mungkin dengan berdiam diri saja. Kita bisa mengatakan atau menolaknya dengan cara begini. No, thank you. I do not feel like going. Tidak, terima kasih. Saya tidak suka melakukan itu. Atau yang lainnya bagaimana? Sorry, I think I will go. Sorry, I think I will go out first and then do my homework. Wow, maaf ya. Saya pikir saya akan pergi dulu keluar. Baru setelah itu saya mengerjakan pekerjaan rumah saya. Mungkin orang lain menyarankan dia untuk mengerjakan PR-nya dulu, baru pergi keluar rumah. Namun dia menolaknya. Sorry, maaf, I think I will go out first and then do my homework. Maaf, saya pikir saya harus pergi keluar rumah dulu, setelah itu baru mengerjakan PR saya. Terus bagaimana yang lainnya? Ada lagi kalimat declining suggestion yang bisa kita gunakan. Contohnya, no, let's just go to the supermarket. Tidak, ayo kita pergi ke supermarket saja. Mungkin temannya ngajak dia belajar, lalu dia menolaknya. Tidak, no, let's just go to the supermarket. Ayo kita pergi ke supermarket saja. Bagaimana kalimat lainnya? Sorry, I can't. I have previous engagement. Maaf, saya tidak dapat karena saya sudah membuat janji dengan orang yang lainnya. Itu contoh bagaimana menolaknya. Nah, bagaimana kalau kita memasangkannya dalam kalimat? For example, making suggestion-nya, contohnya ya, example, let's go to the movie. Nah, bagaimana kita menerimanya? Yes, let's go. Lalu bagaimana kalau kita menolaknya? No, thank you. I do not feel like going. Tidak, terima kasih. Saya tidak ingin pergi ke sana. Nah, bagaimana contoh yang kedua? Why don't you do your homework before going out? Kenapa sih kamu tidak menyelesaikan PR-mu sebelum pergi keluar rumah? Nah, kalau kita menerimanya, I will. Ya, baiklah, saya akan kerjakan. Nah, bagaimana kalau kita menolaknya? Sorry, I think I will go out first
and then do my homework. Maaf, saya harus pergi keluar rumah dulu, baru setelah itu mengerjakan PR saya. Nah, begitulah contoh-contoh dari kalimat-kalimat expressing suggestion, bagaimana menerimanya, bagaimana menolaknya. Selanjutnya, kita akan terapkan dalam sebuah dialog. Nah, dalam dialog nanti, kamu bisa ikutin sendiri apa yang sudah Ibu ucapkan, oke? Oh, my dear student, now we practice our dialogue about expressing suggestion. Maybe you can repeat after me and follow me by loudly voice. Hi, John. Hi, Jane. What are you doing? Nothing much. Would you like to go to movies? I would love to, but not right now. How about in the afternoon? Great. What movie do you want to watch? Let's watching Rings. Let's watch Rings. I would rather not. I'm not much into horror movies. How about Peanuts? Okay, let's go. When do you want to go? 4 o'clock, so. 4 o'clock, so. It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. Nah, itulah tadi sepenggalan dialog antara si John dan Jane yang intinya Jane mengajak si John untuk pergi nonton. Tapi si John itu juga menyetujuinya, tapi tidak saat ini dia inginkan pada waktu yang tertentu, yaitu pada jam yang tertentu. Mungkin dia punya aktivitas yang lain sebelum pergi nonton. Lalu jam berapa yang mereka sepakati? Yaitu pada pukul 4. Dan bagaimana tentang film yang dia sukai? Pertanyaannya, si Jane mengajak film yang berjudul Rings. Tapi si John tidak suka karena film Ring itu merupakan film horor. Sementara dia lebih suka film yang tidak horor, yaitu judulnya adalah Peanuts. Okay, I think that's all about our lesson today. That is about expressing suggestion. And then after this, for the next time, we continued our lesson about the expression offering. Jadi untuk expression suggestion kita sudahi. Selanjutnya mungkin untuk waktu berikutnya kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai expressing offering atau expressing atau ungkapan menawarkan sesuatu. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.